Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pemirsa semuanya. Kali ini saya berada di daerah Tulungagung, tepatnya di Dusun Pasir, Desa Junjung, Tulungagung, Jawa Timur. Nah, suasana di kisaran jam 11 siang dengan awan yang mulai mendung. Di sini ternyata terdapat sebuah tempat yang ada hubungannya dengan sejarah di zaman kerajaan. Nah, kalau kita lihat eh, pohon beringin yang besar ini menjadi salah satu saksi bisu tentang adanya suatu kegiatan yang cukup ramai di tempat ini. Nah, sebagai buktinya bahwa tempat ini dulu merupakan tempat yang istimewa, kita dapatkan banyak artefaktual mulai dari material bangunan yang digunakan waktu itu ya, seperti batu bata merah yang sudah mulai berlumut seperti ini, serta batu-batu andesit dan pembentukan struktur pondasi. Nah, bisa dilihat teman-teman, jadi di bawah kita ini merupakan struktur pondasi. Nah, sebagai bukti yang lebih valid lagi, bukti yang lebih otentik lagi, ternyata kita dapatkan banyak arca-arca di sini teman-teman. Nah, ini merupakan arca-arca di zaman Majapahit ya, dan ada kemungkinan juga ada lapisan budaya juga di sini. Nah, kita dapatkan yoni, nah dengan besar ataupun tingginya kisaran 1 meter dan tampak begitu jelas lubang lingganya di depan kita saat ini. Kita geser ke sini. Di sini terdapat dua rapala, namun sepertinya ada pengerusakan ya, atau mungkin faktor alam ya. Semua bagian atas dari arca-arca ini ya, itu kebanyakan sudah tidak ada. Nah, kalau kita mengacu kepada arca dua rapala ini, di sini sangat jelas sekali bahwa posisinya dari arca dua rapala ini dengan kaki yang agak menekuk begitu, dan mereka ataupun dua rapala ini memegang gada ya atau pentung, namun disayangkan kepalanya sudah hilang teman-teman. Hal seperti ini banyak kita dapati di berbagai tempat ya, yang kaitannya dengan arca. Kebanyakan itu memang kepalanya sudah tidak ada ya. Kita tidak tahu ya apa yang terjadi pada waktu itu. Mungkin disengajakah memang dipatahkan karena ada hubungannya dengan ya agama mungkin, atau memang ada faktor alam seperti gempa, seperti letusan dari gunung ya, terbentur begitu sehingga patah. Nah, di sini kita dapatkan lagi kalau di tengah ini sepertinya arca dari sosok perempuan ya teman-teman. Nah, ini juga, dan arca dua rapala ini yang di sini sepertinya masih utuh. Nah, ini masih utuh dan lebih besar. Jadi sangat jelas sekali bagaimana batu utuh ini diukir, dipahat begitu sedemikian rupa ya, sehingga membentuk gaya pahat seperti ini. Nah, ini cukup menyeramkan teman-teman, karena dari sisi kepalanya itu sepertinya eh, mempunyai rambut yang agak panjang begitu di bagian belakang ya. Nah, dan ini kekar sekali, sangat kekar sekali bentuk fisiknya. Jadi luar biasa teman-teman. Nah, ini pusarnya besar dan mereka menggunakan sabuk ya. Jadi di depan kita ini seperti menggunakan sabuk, dan ada semacam kayak ornamen-ornamen tertentu begitu di bagian pinggang, serta dia menggunakan gelang tangan ya, atau gelang bahu juga. Nah, ini teman-teman. Nah, Masya Allah. Nah, ini seakan-akan memegang sebuah pusaka ini. Saya tidak tahu ya bentuk dari pusaka ini, tapi kok mirip kujang ya. Padahal ini di Jawa Timur gitu loh.
lengkungan dari pusaka ini yang dipegangnya itu seperti mirip kujang, atau memang ini pusaka tertentu eh, di zaman itu begitu ya, atau pusaka khusus para dewa ya, karena memang sosok ini memang merupakan sosok penjaga ketika masuk ke area sakral teman-teman, sangat luar biasa. Nah, kita coba bergeser agak mendekat lagi di bagian sebelah kanan. Nah, di sini terdapat sebuah arca lagi, dan posisinya kalau kita lihat untuk lapik arcanya di bagian bawah itu beda sekali. Seperti mempunyai apa namanya pola-pola ukir yang berada di candi-candi pada umumnya, dan kita dapatkan lagi kepalanya juga hilang ya, sangat disayangkan, sehingga tidak bisa dideteksi ya secara ikonografi ini merupakan arca siapa, apalagi keadaannya sangat aus parah. Tuh, dia sepertinya kayak memegang cemeti teman-teman. Nah, kita bergeser ke sini, kita dapatkan yoni lagi di bagian sini. Nah, di bagian bawah kita dapatkan banyak ukel-ukel ya, ukiran-ukiran ukel serta beberapa umpak ya. Ini mungkin bisa jadi lapik arca ya, atau meja dari sebuah arca juga. Sepertinya banyak jenis-jenis arca di sini, mulai dari besar, sedang, dan bahkan yang lebih kecil. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah parah ya, ausnya sudah parah sekali. Dan batu-batu andesit ini menandakan bahwa tempat ini dulu merupakan suatu bangunan yang cukup besar, sehingga sampai saat ini ya, tempat ini menjadi bagian yang paling depan untuk menuju ke tempat yang lebih sakral, karena ini merupakan pegunungan ya, merupakan tebing yang cukup tinggi. Jadi kemungkinan tempat ini adalah tempat gerbangnya ketika para orang-orang istana, raja, ratu, beserta para permaisuri dan bawahannya, mereka naik begitu ke atas bukit untuk menuju tempat yang lebih sakral lagi. Nah, untuk suasananya di tempat ini memang apa ya, ada kaitannya dengan aura-aura yang cukup mistis begitu teman-teman. Nah, kita dapatkan sebuah bangunan, dan kemungkinan ini juga tidak begitu terawat, sehingga banyak kusen yang sudah patah di sini ya teman-teman. Nah, apakah ini mau dibangun musola atau apa? Karena kami dapatkan semacam kayak sebuah ruangan untuk pengimaman ya, tapi kok gak jadi begitu loh. Nah, di sisi lain kalau kita coba geser kamera saya ke sini, ini ada makam yang benar-benar dibuat ataupun dalam suatu ruangan khusus begitu ya. Nah, seperti ini bangunannya ya, sangat bagus sekali dan terawat. Coba kita masuk ke dalam. Sepertinya di dalam sini banyak material-material bangunan dari batu bata merah yang memang sengaja dikumpulkan begitu. Kalau yang saya lihat di sini secara nyata ya, secara keadaan, ini adalah batu-batu bata merah yang memang sengaja ditumpuk membentuk suatu makam. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, saya agak ke bawah sedikit kameranya supaya melihatnya lebih jelas lagi. Nah, jadi ini bukan merupakan struktur ya, bukan merupakan struktur, tetapi kumpulan dari batu-batu merah di sini yang memang sengaja dikumpulkan dibentuk sebuah makam, dan ada dua tumpuk, ada dua bentuk dari batu bata merah yang sengaja dibentuk pembentukan makam. Nah, di sini teman-teman, saya akan buktikan bahwa material ini bukan merupakan material utuh, tapi material lepas yang dikumpulkan, karena di tengah-tengah sini saya mendapatkan semacam pahatan ataupun relief ya. Nah, ini relief begitu, yang kemungkinan ini berada di salah satu tempat khusus di sebuah bangunan, dan pola-pola relief ini biasanya ada di bangunan candi seperti itu teman-teman. Nah,
ada bunga-bunga untuk orang yang nyekar di sini. Ini sepertinya masih apa namanya baru ya, tidak begitu cukup layu. Nah, di sini juga ada sebuah bunga-bunga sekar. Nah, saya tidak mendapatkan nama ini merupakan makam siapa, tapi warga di sini meyakini bahwa ada sebuah makam yang ada hubungannya dengan yang babat desa atau yang mengawali dari desa ini. Jadi kita tetap wajib menghormati teman-teman. Kalau batu-batu bata merah kuno itu tebal-tebal ya. Jadi gampang sekali untuk membedakan. Bentuknya tebal. Coba saya jengkal. Ini saja panjangnya itu hampir 2 jengkal teman-teman. Artinya sekisaran 45 cm. Kalau lebarnya ini sekitar kisaran 20 cm. Dan kita dapatkan pola-pola relief juga di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini merupakan material lepas yang dikumpulkan dan dibentuk menjadi sebuah makam. Nah, seperti ini ya. Saya mencoba untuk keluar dan melihat keadaan di luar secara luas lagi. Nah, ini teman-teman, saya bisa membuktikan lagi bahwa material-material batu bata dari zaman kerajaan itu banyak berserakan di sini. Nah, seperti contohnya di depan kita, ini batu andesit dan batu-batu alam lainnya, serta pohon beringin yang cukup besar yang akarnya mengapit dari material batu bata. Kalau kita menuju ke sini, memang keadaannya di sini ini dataran tinggi ya. Nah, di sini terdapat anak-anak tangga yang kemungkinan dulu ini merupakan jalur kuno untuk menuju ke atas sana, ke sebuah bukit, di mana di sana katanya terdapat sebuah pertapaan yang ada kaitannya dengan anak dari raja kerajaan Singosari Kertanegara ya, yaitu Eyang Gayatri. Nah, penasaran seperti apa? Ikuti terus di Bungkutan Pring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.